Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin membacakan kitab Khosaisul Ummatu Muhammadiyah halaman 151. Ada semua amalan, jika kita amalkan amalan ini, maka yang pertama kali rumah kita akan dihadiri oleh para malaikat, dan setan-setan akan menjauh dari rumah kita. Kemudian rumah tersebut akan luas atas keluarganya, banyak kebaikannya. Apa amalannya? Mari kita simak dalam kitab Khosaisul Ummatu Muhammadiyah ini halaman 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha, itu setengah daripada manakib wa mazaya, yakni keistimewaan membaca Al-Quran. Annal baita, sesungguhnya rumah, allazi yang yuqra'u fihi, yang dibacakan fi dalam rumah itu Al-Quran, apa Al-Quran, tahduruhul malaikatu, tahduru maka datang kepada rumah itu al malaikatu, siapa malaikat. Wa yattasim, jadi lapang apa bait atau rumah al ahlihi, atas keluarga rumah tersebut. Rawam menceritakan al-imamu, siapa Imam Muhammad bin Nasri al-Marwazi, bisnadihi, dengan sanadnya Imam Marwazi, an Anas, dari Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, marfu'an, hadis marfu', Nabi bersabda, Nabi bersabda, al baitu, bermula rumah iza kuri'a, jika dibacakan fihi dalam bait, dalam rumah Al-Quran, apa Quran. Hadrathul malaikatu, maka hadirlah pada rumah itu al malaikat, siapa malaikat. Watana kabat, dan menjauh anhu dari rumah asyayatinu, siapa para setan-setan. Taba'adat, maksudnya menjauh apa siapa setan, anhu dari rumah tersebut. Wattasa'an, dan jadi lapang, jembar lapang apa rumah itu, ala ahlihi, atas keluarga rumah tersebut. Wa kasra, dan banyak, khairuhu, apa kebaikan rumah itu. Wa qalla, sedikit, syarruhu, keburukan rumah. Artinya apabila kita mengamalkan, membaca Al-Quran di dalam rumah kita, dan apabila rumah kita bacakan Al-Quran, maka kata Nabi, apabila rumah itu dibacakan Al-Quran dalam rumah tersebut, maka hadirlah para malaikat-malaikat, maka berdatanglah para malaikat dalam rumah tersebut, memberikan keberkahan dalam rumah itu. Dan sementara setan-setan akan menjauh keluar dari rumah tersebut. Karena setan tidak tahan rumah yang dibacakan itu, dia merasa panas, merasa terbakar. Lagi dibacakan itu surah Al-Baqarah umpamanya, maka setan menjauh dari rumah tersebut. Taba'adat minhu. Kemudian rumah yang dibaca Al-Quran itu akan luas, keluarga akan merasa lapang rumah itu, masa mudah rezekinya. Maka surah khairuhu, banyak kebaikan dalam rumah itu, dan sedikitlah keburukannya. Nah, itu amalan agar rumah kita bisa didatangi oleh malaikat setiap hari, membawakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah itu kita baca Al-Quran dalam rumah tersebut. Itu ajak anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita yang bisa baca Al-Quran, kita suruh baca Al-Quran. Bagi setelah habis salat maghrib, sama-sama kita anak-anak cucu kita ajak untuk baca Al-Quran, agar rumah tersebut akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna, kemudian kebalikannya, wa innal baita, sesungguhnya rumah, iza lam yuqra fihil Qur'anu, sesungguhnya apabila tidak dibacakan dalam rumah itu Al-Quran, apa Al-Quran, hadrathu, maka akan hadirlah ke rumah tersebut asyayatinu, siapa setan. Watanak kabat, dan menjauh, taba'adat, menjauh min anhu, dari rumah itu al malaikat, siapa malaikat. Tapi ada sebuah rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran dan rumah tersebut, maka rumah itu akan didatangi oleh para setan-setan. Sementara malaikat dari rumah itu menjauh keluar dari rumah tersebut, karena Al-Quran rumah tidak pernah dibacakan oleh Al-Quran tadi. Wadoko, dan sempit al-ahlihi, atas rumah itu al-ahli, keluarga rumah tersebut, dan rumah itu akan merasa sempit oleh penghuninya. Wa qalla khairu, sedikit kebaikannya. Wakasura, dan banyak syarru, keburukannya. Itu kebalikan dari tadi. Jadi kita
ada rumah yang tidak pernah baca dan yang tidak pernah dibaca Al-Quran sama sekali dalam rumah tersebut, maka akan datanglah setan-setan akan menghampiri, akan berdiam di tempat tinggal di rumah itu para setan-setan, para jin setan. Kemudian malaikat pun menjauh dari rumah tersebut. Dan rumah tersebut terasa sempit atas keluarga, atas ahlinya, atas keluarganya. Dan sedikit kebaikannya dan banyaklah keburukan-burukannya. Itu kalau rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran. Setan datang dan malaikat menjauh dari rumah tersebut. Itu salah satu keistimewaan baca Al-Quran. Wa minha setengah dari manakib wa mazaya, maksudnya keistimewaan baca Quran yang lain, anna tilawatal Qur'ani sungguh baca Quran jalaul qulub, itu bisa menerangi beberapa hati. Ruya ceritakan An bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, sahabat Umar dan putranya. Qala, berkata Ibnu Umar, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna hazihil quluba, sesungguhnya inilah beberapa hati, tasda'u itu bisa berkarat, apa kulub, kama yasdaul hadidu, sebagaimana berkaratnya besi. Artinya sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi itu berkarat. Iza asobahul al-ma'u, jika besi itu tertimpa oleh air, Bila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma jala'uha, wa ma bermula apa jala'uha, bermula perkara yang bisa menerangi, menghilangi karat-karatnya hati, yang bisa menerangi hati. Qala, bersabda Nabi, kasratu zikrul maut, yaitu memperbanyak ingat mati. Yang keduanya watilawatul Qur'ani, dan membaca Al-Quran. Jadi salah satu manfaat baca Quran itu bisa menerangi hati kita, menerangi hati kita, karena hati itu kata Nabi bisa berkarat, ya, sebab dosa-dosa yang kita kerjakan sehingga bisa menimbulkan karat atau kotoran di dalam hati tersebut. Apa yang bisa menerangi kotoran hati atau dosa-dosanya hati, bisa menerangi hati itu? Yang pertama kata Nabi, banyak mengingat mati. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Dengan banyak baca Al-Quran itu, sehingga hati bisa bersih, bisa terang, bisa menghilangkan dosa-dosa dalam hati tersebut. Itu salah satu manfaat kita membaca Al-Quran. Semoga kita bisa mengamalkannya, bisa baca Al-Quran walaupun satu hari. Yang penting satu hari setelah sholat itu kita pernah baca Al-Quran. Karena satu huruf baca Al-Quran itu akan bernilai 10 kebaikan. Kemudian dari satu huruf ke huruf yang lain itu akan bernilai pahala sama dengan sejauh perjalanan 500 perjalanan. Demikian yang saya sampaikan, semoga manfaat. Kami ahli Ihdinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.